Di Cikalong Wetan, Bandung Barat, ada sebuah tikungan kawasan sejuk pada rute Bandung ke Jakarta yang merupakan perkebunan Panglejar. Ini adalah sebagian tanaman teh yang masih ada di perkebunan Panglejar. Serta ini adalah sebuah bekas pabrik teh tua di perkebunan Panglejar yang didirikan pada zaman kolonial Belanda. Pemirsa, saya sedang berada di perkebunan Panglejar untuk menceritakan sejarah perkebunan Panglejar ini. Ketika saya ke perkebunan Panglejar, usia perkebunan ini sudah 131 tahun. Kini saya menceritakan suasana perkebunan Panglejar pada zaman dahulu. Ini merupakan suasana perkebunan teh dan karet Panglejar pada tahun 1939 atau 1940. Sedangkan ini adalah tikungan jalan dari Bandung ke Jakarta dan tampak ada pabrik teh Panglejar. Jalur pabrik teh perkebunan Panglejar menjadi kawasan teduh dan sejuk bagi para pelintas Bandung ke Batavia atau kini Jakarta dan sebaliknya. Pabrik teh lama perkebunan Panglejar ini dibangun pada tahun 1925. Tampak di seberang jalan adalah emplasemen baru rumah dinas pimpinan, staf, dan pabrik teh yang baru. Ini adalah suasana perkebunan Panglejar pada tahun 1939-1940. Kembali ke masa kini, kita mengenang pendirian pabrik teh Panglejar ini pada zaman dahulu. Beginilah suasana pabrik teh Panglejar pada tahun 1926 ketika pabrik teh ini baru dioperasikan. Pendirian pabrik teh ini sebenarnya merupakan generasi kedua di perkebunan Panglejar sebab pabrik yang pertama mengalami kebakaran. Inilah pemberitaan di mana pabrik teh Panglejar ini mulai dibangun pada tahun 1925. Pada berita ini disebutkan bangunan pabrik teh Panglejar ini dirancang anti gempa bumi dan anti kebakaran. Di kejauhan adalah deretan rumah bedeng karyawan pabrik teh Panglejar. Inilah lokasi yang sama antara tahun 1939-1940. Nah, beginilah kondisi deretan bekas bedeng rumah karyawan pabrik teh Panglejar pada masa kini. Kini kita mengarah ke timur dari pabrik teh lama Panglejar. Soal lokasi yang ada pohon tua ini dahulunya seperti apa, di mana posisinya pada tikungan. Nah, sedangkan jalanan yang kita lihat ini adalah ke arah Bandung. Beginilah lokasi yang sama pada tahun 1939-1940. Pada lokasi yang sama pada masa kini, bangunan pool kendaraan sudah tidak ada lagi, sudah berganti banyak warung dan jalan diperlebar. Sedangkan ke kanan adalah ke emplasemen pabrik teh yang sekarang. Kini kita melihat ke arah belakang bekas pabrik teh Panglejar ini. Yang kita lihat itu mungkin bekas gudang atau pabrik karet. Bangunan itu juga dirancang tahan gempa dan tahan kebakaran. Ini adalah emplasemen pabrik teh dan pabrik karet Panglejar pada tahun 1930. Pada samping gudang atau pabrik karet, ketika itu ada beberapa rumah dinas petinggi perkebunan Panglejar, kemungkinan administratur dan employee pertama. Pada masa kini, sejumlah bangunan di belakang pabrik teh Panglejar ini sudah tidak ada lagi. Pada tahun 1930, di belakang pabrik teh tampak ada sejumlah bangunan lain, mungkin rumah dinas para employee. Pada tanda panah hitam itu kemudian dibangun lokasi baru emplasemen perkebunan Panglejar. Sedangkan tanda panah putih adalah jalan menuju ke Bandung. Yang kita lihat ini lokasinya adalah dekat lapangan sepak bola perkebunan Panglejar. Pemirsa, inilah sisa tanaman teh di perkebunan Panglejar. Mungkin tak sampai kapan tanaman-tanaman teh ini masih ada. Kini saya menuju ke arah emplasemen dan pabrik teh Panglejar yang baru. Nah, lokasi pabrik teh yang baru itu jalan masuknya dari gerbang emplasemen baru perkebunan Panglejar di kejauhan itu. Pada Google Maps ini, tanda panah hitam itu adalah pabrik teh dan kantor induk perkebunan Panglejar buatan tahun 1980-an. Sedangkan tanda panah putih adalah lokasi bekas pabrik teh Panglejar yang lama. Nah, ini adalah pabrik teh Panglejar yang baru di mana bangunan tersebut memiliki model tahun 1980-an ketika zaman PT Perkebunan 12. Bekas pabrik teh yang lama Panglejar kini dijadikan penyimpanan produksi teh untuk tujuan ekspor. Bahkan bangunan ini menjadi cagar budaya di Kabupaten Bandung Barat.
Populasi pohon-pohon karet di tepian jalan ini sebenarnya merupakan generasi yang kesekian kali pada masa penanaman di perkebunan Panglejar. Tetapi banyak kenangan sejumlah orang pada jalur banyak pohon karet ini dahulu yang sebenarnya merupakan ikon kawasan ini. Sebelum jalan tol Cipularang ada, masih cukup banyak kendaraan melintasi jalur ini untuk rute Bandung ke Jakarta. Banyak orang punya kenangan melintas dari Jakarta ketika melalui jalur ini di mana dahulu banyak pohon karet. Kawasan rimbun di perkebunan Panglejar ini menjadi pertanda sudah memasuki kawasan Bandung. Perjalanan saya pulang ke Bandung melintasi perkebunan Maswati yang merupakan bagian dari perkebunan Panglejar. Pemirsa, secara pribadi saya sebenarnya merasa sedih dengan nasib perkebunan Panglejar ini. Sebab sejak lama banyak pihak ingin melenyapkan perkebunan Panglejar untuk kemudian dikuasai tanahnya bagi kepentingan lain. Nah sekian pemirsa, sampai jumpa pada episode berikutnya.